Ya itu kan kasusnya kalau itu kan bicara sound ya. Tapi kalau kalau ngelanjutin dikit tadi yang pertanyaan awam tadi mengenai EQ dulu, kompresor dulu. Sebenarnya jawaban yang yang diplomatis tuh sebenarnya approach-nya gimana sih? kita kan tahu sebenarnya itu nggak ngaruh, cuman lu jelasin ke orang kalau ada orang nanya gitu. Sebenarnya ngaruh dulu. Ngaruhnya iya, cuman maksudnya yang kalau gua tergantung defaultnya mixer aja karena nggak pernah ngeliat ya. Nggak, kalau mastering. Oh, mastering bolak balik. EQ kompresor bolak balik. Iya, berarti Tergantung serial. EQ dulu. Iya, EQ juga dulu EQ. baru EQ. kompres. Habis itu EQ lagi, habis itu kompres lagi. Most habis itu people EQ. pasti begitu kan. Most people pasti begitu. Tapi kalau gua pernah ketemu gadget yang nanya kenapa kompresor dulu, Mas. Nah, itu jelasinnya gimana? Jelasinnya karena EQ bisa ngeberesin atau kalau lo boosting ya accentuate frekuensi yang akan menambah atau mengurangi threshold Interaksi kompresornya. kompresornya. Jadi kayak misalnya low end, kalau lo bisa bersihin dulu sebelum masuk kompresor, artinya low endnya nggak akan terlalu pengaruh terhadap threshold dari kompresornya gitu. Jadi kompresornya thresholdnya lebih terjaga daripada kalau lo nggak filter dulu atau lo nggak lo beresin dulu. Sebaliknya gitu, kalau lo boosting, lo tahu boosting juga. Boosting kalau lo sesudahnya ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau boosting sesudahnya nanti kompresornya akan lebih aktif tuh. Sebenarnya lebih aktif gitu. Jadi lo bisa tahu seberapa sebenarnya mungkin masalahnya gue tuh kurang suka mengkompres. Udah bagus-bagus nih. Gue baru sadar ya. Itu selera. Ternyata itu selera. pengakuan dan selera ya. Ya itu tadi makanya gue tanya. Gua cari Karena gue aman jelasin ya. itu juga begitu kan. Iya, gue cari aman dari kompresornya. Iya. Iya betul. Ya itu. Nggak, tapi memang yang sangat dihindari kan sebenarnya overcompres kan. Sebenarnya yang sangat dihindari tapi itu kan maknanya juga beragam sekali ya. Maksudnya overcompres tuh apakah benar-benar yang ngebujuk pumping Ya gimana suaranya juga kan, kalau suaranya nggak apa-apa juga kan sebenarnya nggak makanya apa-apa. gitu kan. Kalau itu konteksnya ada sisi kreatifnya mungkin masih nggak apa-apa. Itu dulu Eko kan pernah bilang juga kalau apalagi vokal gitu ya. Kalau pop gue sih kompres aja nggak apa-apa, kejam aja gitu. Iya, bisa. Iya kan? Nah tapi tuh kalau gue bilang jangan jadi ini ya, soalnya dia ngebejek tuh tapi tahu settingannya. Kalau Mau bejaknya nggak sembarang dibejek gitu. kata kamar Indonesia, loh kok tiba-tiba goyang. Ya sih ya. Itu vokal goyang. Katanya bejek aja Mas. Iya enggak gitu juga dong. Kan diatur juga kompresornya Mas. Tapi kalau gua ada satu pertanyaan, kalau di mastering seberapa sering lu pakai treatment MS sih, Ben? MS sekarang iya. Fundamental. Oh cenderung, kalau dulu kan nggak terlalu. Dulu kan susah dapat alat yang Dulu MS. Iya satu itu Sekarang kan tools walaupun toolsnya. digital pun juga susah dulu ya. Ya, sekarang kan plugins hampir semua bisa Ya, MS. udah lebih banyak tersedia. Nah, ya karena udah gampang, Udah ada gitu. udah ya? ada, ya ketahuan bahwa ini penting banget. Oh. Gitu. Gampang banget untuk mencapai yang kita mau gitu kan. Gitu. Nah, kalau di konteksnya di level mixing, Mixing. Gue ada MS processing beberapa sih. Kayak sebenarnya gue MS processing itu dari lama sebenarnya. Jadi kayak strings atau orkes gitu. ya itu. Itu kan gue grouping jadi satu, Per- tapi yang gue per grup kontrol ya? cuma tengahnya. Iya, per grup gitu ya. Yang gue kompres cuma tengahnya. Supaya masih ya kan gue nggak mixing orkes klasikal, jadi ya ada vokalnya, jadi vokalnya masih bisa di depannya Si orkes. stringsnya. Iya. Ini cocok nih ngisi mix buat master ya. masih dari dulu sih. Sekarang sih EQ Tapi top of mind itu kalau baik dari mixing ataupun dari mastering, top of mindnya MS itu filosofinya tadi lo bilang, filosofinya itu apa sih? Apa yang lo lakuin di site, apa yang lakuin di mid itu apa? Kalau gue tuh ngejarnya di M itu Beatnya? lebih diem daripada di side. Lebih steady ya, Iya. duduk gitu ya, steady. Side-nya nggak apa-apa, side-nya. Ya kok ya, side-nya Side-nya Goyang-goyang, fleksibel gitu ya, ya. goyang-goyang itu nggak apa-apa. Tapi yang penting yang duduk steady itu adalah tengahnya. ya. Kalau gue sih ngincer itu. Oh, jadi memang ya kalau prosesinya EQ sama kompresor dua-duanya ada juga tuh ya, di side ada, di mid ada gitu ya. Oh.
Di mixing pun sama juga ya, begitu berarti. Sama, kalau gue di mixing kan udah lama sebenarnya kita nggak terlalu peduli sama mono. Kita nggak peduli lagi mono kompatibel. Setuju nggak? Sebenarnya nggak. Bener nggak? Karena Mono kompatibel. kita nggak peduli karena semua handphone kita itu sebenarnya stereo dijadiin mono sendiri sama si teleponnya Iya, karena iya. dia bentuknya gitu segala macam. Jadi kita nggak terlalu peduli. Gue nggak pernah lagi dengerin mono. Cek mono gitu. Iya, yang gue cek cuma M dan S. Ah. Gitu. Jadi yang S ya gue nggak mau gue bisa ngecek reverb, bentuk reverb itu malah dari site-nya. Iya, ada Gue bisa ngecek de-esser kadang-kadang kalau misalnya itu dari S nya malah. Terus kalau orkes site-nya ya jangan sampai dengung, jangan sampai. Jadi gue bisa dengerin itu malah gitu. Kalau dari mid-nya ya udah jelas, mid-nya gampang. Kalau mid itu kan kita bisa tentuin hampir seperti mono kan dia kan. Ya kan kick, snare, bass, Iya. vokal gitu itu kedengaran dari mid-nya. Gue udah lama banget nggak pernah dengerin mono. Iya. Gitu. Itu sih sebenarnya. Itu memang perbedaannya karena kita udah nggak ada lagi yang harus cuman sebelah gitu tiba-tiba karena semuanya stereo sebenarnya. Stereo. konten ya. Kalau gue masih aware aja sama kebutuhan mono karena apa namanya. Tapi beda sih kalau di gue. Tapi yang bukan album kali ya. Kalau yang bukan album tuh kadang-kadang gue paling lebih cepat mixing halfway itu mono. Oh iya. Halfway itu mono gitu ya, baru nyebar-nyebarnya belakangan lah gitu. Karena menurut gue nyebar agak gampang. Ya even though tergantung konten musiknya gitu ya, audionya gitu ya. Tapi Mono mixing itu cenderung seperti band. hmm, Jadi lengket vokalnya. Jadi seperti orang Amerika. ya glowing gitu ya, glowing gitu ya. Tapi kalau lo nggak mono, kalau lo full stereo itu seperti mixingan Indonesia. Vokalnya di depan. Vokalnya di depan itu. Itu karena lo mixingnya stereo aja terus. Oh pantes. Iya. Ya pantes. Karena Vokal gue kecil-kecil terus. ya kalau lo mixing mono pasti kan vokalnya akan tight sama musiknya. Iya ya. Pasti begitu. Ya kalau zaman dulu ya kalau referensi kita misalnya kalau yang rock-rockan siapa ya? Aerosmith gitu. Iya. Iya ilah, snare, Segitu. vokal di situ, snare di situ, vokalnya di bawah ya gitu kan. Tapi kok liriknya nggak hilang ya gitu kan. Dengerin Chapel Roan deh. Chapel Roan itu Chapel Roan. mixingnya bagus, produksinya bagus, ada gitar leadnya. Jarang-jarang yang sekarang ada gitar leadnya. Sama Bridge sudah nggak ada sih orang ya. Bridge Bridge sudah hilang. Bridge hilang, Bridge sudah hilang. Bridge sudah tinggal di Indonesia. Dulu di California, ya. Oh iya Nah, gitu ya. terus ini nih, apa namanya? Kalau lo pernah mixing lagu bahasa Inggris berarti kan? Ya. Menurut lo ada hubungannya nggak sih kalau Iya. bahasa Indonesia sama bahasa Inggris? Iya. Itu dia. 1176 itu tidak buat bahasa Indonesia, teman-teman. Distressor berarti ya? Iya, Jangan jadi aja. karena bisa di ini kan, bisa dijadikan Switch, itu. seperti Fairchild. Coba diulangi, 1176 tadi gimana? Biar viral. 1176 itu tidak dibuat bahasa Indonesia, teman-teman. Biar viral tuh dipotong tadi. Percuma itu, Itu bisa jadi thumbnail. Tapi boleh buat dijadiin preamp, buat dijadiin coloration gitu. Iya. Tapi kalau lu berusaha ngompres pakai itu, bass aja lah, bass bisa pakai 1176. Tapi kalau buat vokal 1176 nggak bisa. Gue masih pakai Fairchild, masih pilih Fairchild daripada Atau sih itu gitu. ya dulu. Kalau bahasa Indonesia paling keren itu Cuptek memang. CL1B emang itu parah itu ya. somehow. Iya. Parah itu. Gue pakai CL1B yang plug-in C pun sebenarnya masih bisa. Kenapa tuh kok? Lambat sebenarnya. Oh, karena karena- bahasa kita tuh sebenarnya lambat. Lepasnya lambat. Jadi dia nggak ada. Kalau Aksen kita ya? ngomong teknis, transition. Aksen, iya. Ya nggak ada Oh, aksen. iya. Iya. Aksennya nggak ada. Jadi Beda sama makanya kalau kita nggak usah sama bule aja sama Thailand aja. Dia tuh attack terus ya. Transient gitu kan ngomongnya kan apa attack lah gitu transient. Kalau kita kan Papak mau papak. iya. Kalau kita tuh jatuhnya legato terus. kita legato Gitu. terus. Iya, Jadi jatuhnya tuh nyanyi itu semuanya kan legato. kalau 1176 itu sementara cepet banget gitu. Jadi udah kita sustain, nggak ada transitionnya, kemakan transitionnya. Iya. Sustain, Kita malah ada agak trensennya ya, malah kita perlu munculin sedikit sebenarnya ya. Kita mau lebih muncul sebelah, ya gitu sebenarnya gitu, lebih begitu.
Kalau mau fast attack ya cuman SSL gua. Fast attack-nya. SSL Iya. itu. Fast attack itu. ya, fast attack itu cuma di SSL. Tapi itu VCA jadi empuk banget. Oh. Gitu iya. kan. Ini ngomongin teknis. Tapi kalau 1176 wah 1176 ya buat kick, buat snare, buat Snare. bass, yang lain lah gitu, jangan buat vokal. Vokal Indonesia. Vokal Indonesia, ya, vokal Indonesia. 1178 bisa sebenarnya. Itu agak berbeda. Cuman jarang banget kita 1178. Terus sama itu yang stereo ya? Yang stereo betul. Wah, ada lagi tuh. Ada di dua. mana ya? Iya, Ada gua nih. lagi tapi gua tahu di mana. Dulu sih ada. Kemarin. Oh gitu. Ya. Kalau nanggung lah mumpung 1176 L itu LA itu yang bagus bisa. Gue selalu pakai juga di plugin sih. Oh. Iya. LA itu Kalian itu mesti swinging bener nggak? ya swing. Mitosnya ya, ini Iya. mitosnya. Swing aja. Ya, swing. Jarumnya mesti. Jadi kalau di UAD kan sekarang udah ada yang non itunya apa namanya yang nggak usah pakai DSP. betul, nggak usah DSP. Nah lu pakai yang Native silver, LA2A silver, Silver ya? iya itu bagus banget gitu. Yang LA2A yang tua yang nggak pernah ketemu lagi kita sebenarnya udah jarang ketemu banget gitu. Masih bisa, gue sering pakai itu. Ini yang bikin orang ini lagi nih. Menurut lo masih relate gak sih kalau mixing atau mastering pakai full hardware gitu? Yang ada ya stereo processing. Gua Relate itu lo mau gue pengen Iya, atau lo menurut tidak? lo gitu. masih perlu nggak? Iya. Hah, Masih perlu sama masih worth it nggak? Itu dua konteks yang berbeda tuh. Masih kalau perlu kalau dapat. kalau kita masih di Indonesia, jangan pakai outboard. Listriknya kan jelek, Iya. Oh. semuanya jelek. Jadi ya mendingan stay in the box lah. Iya, betul. Paling benar. Pilihan Kalau paling benar. ngomong idealis, ya, gue pengen. Iya. Pakai mixer. Iya, sama tadi ya. Ya, lo juga biar nggak ada pengen- revisi. Pengen aja. Apa? Biar nggak ada Biar revisi. nggak ada revisi. Iya. Iya. Karena yang nggak karena yang tidak konsisten terhadap hasil mixing itu bukan gue. Gue tahu hasilnya sudah segini dan ini udah oke. Yang tidak komit terhadap hasil mixingan itu adalah artis dan produser. Iya. Dia pelin-pelan sendiri. Dia pelin-pelan sendiri, dia mau kesini, dia mau rubah, Terutama yang dia mau rubah musiknya, dia mau rubah vokalnya, Iya. dia mau rubah efeknya segala macam. terutama yang nggak intens kerja sama kita ya. Iya, Kalau yang udah biasa kerja sama kita dia udah kebayang. Oh, Iya. gua kirim kayak counter jadinya begini. Iya. Gitu iya. Iya. Itu bener banget. Makanya dulu gua paling seneng kalau dapat job dadakan dari label besok kelar ya. Seneng banget. Revisi. Nggak mungkin revisi. Kelar kapan besok sikat. Gua lagi ngapain juga gua tinggal tuh. Gue bilangin kalau gitu revisi, kan. Nah, gue bilangin kalau deadline Iya, iya, malah seneng betul. gitu malah. Nah, gua menemukan itu ada satu mastering services di Nashville tuh yang gue berapa kali pakai. Dia dari sisi administratif dia ada yang standar itu which is 4 hari. Nah, dia lebih mahalnya itu bukan lebih bagus, tapi lebih pendek waktunya. Lo mau kelar besok bisa, mau 2 hari bisa, mau 3 hari bisa. Itu price range yang menentukan secepat apa lo perlunya. Jadi harganya dia tuh pricing pointnya dia ditentukan dengan se-urgent apa lo butuh gua ngerjain ini. Gitu. Tapi kan? semakin deadline semakin naik kan. Semakin mahal. Betul. Karena diprioritasin jadinya sama dia. Gitu. Ya paling kan kita kerjaan besok kelar, sikat. Data jam 10 malam juga nggak apa-apa itu. Karena udah harus kelar ya. Iya. Nggak ada revisi. Karena konteksnya tuh ya apalagi kita kan sebenarnya tuh ya, kalau datanya bener mah mixing berapa jam sih? iya. Iya kan, ke Uber kok gitu kan misalnya. Data jam 10 pun ya beres dikit, tinggal tidur, besok pagi gua buka bentar juga jam 8 udah kirim juga udah pede aja gitu. Iya kan? Karena kita tahu hasilnya begitu. Iya. Iya kan? Kita kan tahu alat kita tahu kita itunya gimana. Gitu kan, kalau itu paling enak begitu. Mereka yang ternyata begini hasilnya ya. Dan tambahin ini dikit boleh ya gitu kan. Iya. Nah itu kayak yang kita bahas awal tadi ya, produser itu kan harus kayak nentuin dia yang mixing siapa gitu, termasuk itu kan, supaya dia tahu ntar hasil terakhirnya gimana gitu, iya kan? Review itu semakin sering didengar semakin bikin ragu ya ke artisnya. Oh iya itu lingkaran setan itu. Lingkaran setan. Jadi kalau biasanya kalau gua nih ya, kalau ketemu klien yang
masih baru tanda kutip. Jadi gue selalu bilang ke murid gue tuh sebenarnya tidak ada orang atau klien kita tuh yang pengen hasilnya jelek. Iya kan, tidak ada orang yang rekaman tuh pengen hasilnya jelek. Yang ada adalah orang yang berpengalaman, yang ada sama orang yang belum berpengalaman. Kalau orang belum pengalaman itu tadi ada keraguan, bahkan sampai rekamannya jelek pun bukan karena dia nggak maunya jelek, tapi dia nggak tahu yang bagus gimana kan sebenarnya gitu kan. Jadi semakin dia belajar dia pasti pengen dibenahin terus gitu kan. Nah kalau ketemu yang belum berpengalaman gitu, memang itu tadi awal baliknya ke komunikasi. Lo jelasin, ini kalau begini ya, ini kalau begini. Harus sabar, kalau memang kita lagi sabar itunya, selesai tuh. Jadi ini titik ini selesai. Gua pernah dapet, kebetulan ada produksi teman kita juga yang ngerjain. Cuman kayaknya kurang cocok. Bandnya gua kenal, udah rekaman, udah mixing, datang ke gua, Mas, aku nggak seneng sama mixingannya. Boleh di mixingin nggak? Yang mixing paling teman kita juga, nggak mau gua bilang. Lu masalahnya apa? Karena gue tahu itu masalah komunikasi, gue bantu omongin. Karena cuma komunikasi, bukan berarti jelek itu enggak, lo nggak bisa ngomongnya ini. Nggak ngerti. Iya, lo nggak tahu cara ngomongnya supaya ini, dan dia juga nggak tahu cara ngomongnya. Jelasin kenapa dia approach-nya begitu, gitu. Gue bantu cara ngomongnya deh, gitu. Akhirnya, ya karena ya apalagi temen ya kan main ciket-ciket aja kerjaan orangnya. Gitu. Jadi kalau kita tahu cara ngomong, tahu cara itunya, bisa dihindari lah, bisa diantisipasi juga.